Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi pembuatan intro video. Biasa kalau misalnya kita ingin membuat suatu video yang diupload di YouTube, untuk menariknya suatu video tersebut harus kita buatkan suatu intro yang menarik. Di sini ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk membuat intro daripada video YouTube. Salah satunya adalah dengan menggunakan Canva. Pertama-tama kita masuk ke dalam browser, kita ketik canva.com, kemudian kita login dulu. Kalau misalnya belum pertama kali membuat Canva, biasanya kita login, tapi kalau misalnya sudah, kita tinggal sign up saja. Kebetulan saya sudah pernah menggunakan Canva, jadi saya sign up saja dengan menggunakan Google. Dan kita masuk ke dalam email yang akan kita daftarkan sesuai dengan email yang kita punya. Baik, setelah masuk ke dalam dashboard Canva, kita bisa lakukan beberapa cara. Pertama adalah dengan menggunakan browser. Di sini kita bisa ketik YouTube intro, kita enter. Di situ akan muncul nanti YouTube intro. Kita akan tampilkan ke dalam beberapa contoh YouTube intro. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa juga kita gunakan fitur template. Ya. Di sini template juga, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita ambil. Misalnya kita bisa masuk juga ke home misalnya. Di sini juga bisa kita gunakan. Nah, di sini ada namanya Instagram post atau video. Di sini juga bisa kita ambil sesuatu yang bentuknya seperti video animasi, contoh seperti itu. Jadi sama kalau misalnya kita ingin membuat dengan menggunakan searching video atau YouTube intro, atau bisa juga kita menggunakan tampilan-tampilan pilihan template yang sudah ada di sini, ya. Baik, untuk pada kali ini kita akan coba aja dengan menggunakan intro yang sudah disediakan. Misalnya di sini ada, di video ini ada juga namanya YouTube intro, sama juga dengan kalau misalnya tadi kita search juga YouTube intro, sama kita bisa klik di YouTube intro di sini, sama juga seperti tadi. Nah, di sini akan timbul beberapa template yang bisa kita gunakan sebagai template yang akan kita pakai dengan pilihan-pilihan yang sudah disediakan. Nah, pilihan di sini ada beberapa macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, contoh sini saya akan buat intro dengan menggunakan beberapa template yang sudah ada atau sudah disiapkan oleh YouTube. Salah satunya adalah dengan menggunakan ini. Misalnya dengan membuat YouTube gaming misalnya. Maka kita pilih salah satu, atau kita bisa pilih ini misalnya. Nah, di sini nanti kita akan ganti saja judulnya. Misalnya di sini tentang
multimedia misalnya. Ini bebas, kalian bisa pilih apapun. Di sini bisa kita kecilkan, misalnya dari 105 kita bisa kecilkan menjadi 90, atau misalnya kalau misalnya masih terlalu besar kita bisa jadikan 75. Kemudian untuk fontnya di sini ada pilihan, bisa kita rubah jenis fontnya. Ya, di sini ada banyak pilihan font. Kemudian untuk warna juga bisa kita klik A. Di sini juga bisa kita ganti-ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya lebih suka yang agak tebal. Kemudian kita bisa lihat di sini, misalnya multimedia racing game misalnya, atau misalnya kalau kalian ingin ganti juga silakan dengan menggunakan kata-kata sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini adalah how to play racing game misalnya. Nah, kalau misalnya sudah, bisa kita lihat dari contoh playernya. Nanti kita play di sini kira-kira seperti ini, ya. Nah, di sini ada namanya tombol. Tombol ini adalah merupakan animasi yang bisa kita pilih seperti apa maunya. Nah, kalau misalnya standarnya tadi adalah menggunakan tombol, ada yang menggunakan pen, ada yang menggunakan blok, ya, bebas saja tergantung dengan keinginan kita. Kalau misalnya sudah, kita bisa tambahkan untuk memberikan efek kembali atau efek slide berikutnya. Kita bisa gunakan add page di sini. Nah, add page ini bisa kita buat contoh, misalnya kita ingin membuat subscribe atau like, ya, kita bisa cari di Google, itu tombol-tombol yang bisa kita ambil, misalnya subscribe PNG, atau bisa juga kita ambil dari tombol yang sudah disediakan di Canva. Kita bisa mengambil dengan menggunakan elemen. Di sini kita bisa search subscribe misalnya, atau kita bisa ketik like, maka akan muncul tombol-tombol yang bersifat like. Di sini ada dua kategori, yang berbayar dan gratis. Kalau misalnya kita klik di sini ada tulisan Pro, berarti itu harus berbayar. Nanti kalau misalnya kita tarik atau kita gunakan yang Pro ini, maka akan ada watermark atau akan ada tulisan Canva-nya. Makanya kita bisa delete di sini, kita cari yang gratis, yang kira-kira tidak menggunakan watermark. Misalnya saya ingin mencari di sini tombol like-nya dengan menggunakan tombol tangan yang seperti ini. Kemudian biasanya kalau kita lihat di YouTube itu ada tulisan like, follow, dan subscribe. Kita bisa ketikkan di sini follow, ya. Di sini ada yang pro, ya kita cari yang free saja, atau subscribe saja, ya. Kita pilih subscribe, kemudian kita pilih yang gratis, atau kalau misalnya di sini tidak ada yang gratis, bisa kita cari di Google. Di sini saya udah, kalian tinggal tulis di situ subscribe PNG. Nah, di sini kalian bisa pilih gambar dan kalian bisa download salah satu yang ada di sini. Misalnya contohnya adalah subscribe ini. Atau kalau misalnya ini kita cari yang tidak ada backgroundnya, kita klik kanan dan kita save image. Kita simpan di dalam folder download yang ada di desktop kita. Oke, salah satu saja. Kemudian kita kembali lagi ke template kita, kemudian kita masukkan tombol subscribe tadi dengan menekan tombol upload.
Di sini kita bisa pilih upload media dan pilih device. Kemudian kita bisa pilih di sini subscribe atau kita bisa pilih. Nah, seperti itu. Jadi subscribe-nya bisa diupload dan kemudian kita bisa tarik. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal tarik di sini. Nah, di sini untuk kekurangan daripada Canva itu biasanya dia belum bisa menerima file PNG, file GIF ya, atau file animasi, karena tidak support dengan media yang ada di Canva ini. Nah, biasanya kalau misalnya ini kita bisa samakan antara halaman satu dengan halaman yang lain untuk backgroundnya. Kalau misalnya di sini background hitam, kita samakan hitam, atau kalian bisa ganti backgroundnya dengan menggunakan warna yang lain, misalnya seperti itu, merah atau mungkin saya lebih suka warna abu-abu, maka di sini juga mungkin kita samakan dengan menggunakan warna abu-abu misalnya, seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah itu, maka kita akan lihat tampilannya di play. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya buat dalam dua slide? Maka biar dia bisa melakukan animasinya awal dan akhir, atau buka dan tutup daripada slide satu ini. Maka kira-kira bisa lebih menarik. Nah, di sini juga bisa kalian lihat, di sini ada beberapa kategori ya. Tapi kalau misalnya musik, kalau misalnya ini saya sudah coba, mungkin di sini agak sedikit berat ya. Nanti kalian bisa gunakan musiknya itu di Filmora, atau kita masukkan ke dalam musik yang ada di Filmora, jadi lebih enteng atau tidak terlalu berat. Nah, untuk foto-foto yang lain juga bisa kalian masukkan di sini. Misalnya kalian ingin memasukkan gambar, misalnya salah satunya adalah misalnya upload foto. Misalnya di sini kebetulan kalian ketik upload media. Kebetulan di sini saya sudah punya beberapa foto yang diupload ya di device sama, dan kalian bisa masukkan foto. Di sini foto yang bisa dimasukkan contohnya adalah misalnya salah satu, misalnya ini misalnya. Nah, di sini akan masuk ke dalam kategori foto atau image. Nah, kita tunggu sampai selesai, maka kita bisa tarik di sini ya. Misalnya kita bisa kombinasikan, misalnya di sini misalnya bebas saja, jadi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalnya di sini juga bisa, atau misalnya di sini. Ya, bebas. Nah, terus kalian bisa tambahkan teks kita dengan menggunakan teks di sini. Kalian bisa pilih seperti biasa. Di sini ada contoh-contoh tulisan yang sudah bisa kita pilih, yang tulisannya agak sedikit bagus ya. Dan kalian bisa rubah, misalnya di sini dengan menggunakan kata-kata, misalnya saya ingin mengambil ini misalnya. Oh, ini ternyata oh iya, Canva ini untuk yang free itu bisa kita gunakan selama 30 hari. Jadi kalau misalnya kita lewat dari 30 hari, maka otomatis dia akan berganti dengan berbayar. Jadi kalau misalnya di sini ada yang free dan yang berbayar, jadi kita ambil yang free saja. Misalnya di sini kita tinggal taruh di sini, kemudian bisa kita ganti dengan misalnya welcome to bebas saja ya. Kemudian di sini bisa kalian
Nah, di sini juga bisa kalian rubah kata-katanya dengan menggunakan ukuran font ya. Dan kalau misalnya itu kita bisa lihat slide-nya nanti seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bisa kita gunakan dengan menggunakan download. Nah, kalau misalnya sudah cocok kira-kira dan sudah bisa digunakan, bisa kita lakukan dengan mengambil atau menjadikan menjadi file MP4 dengan cara mendownload video. Di sini, kalau misalnya untuk kita hapus, kita delete sini. Kalau misalnya untuk mengcopy kita ini sama. Tapi kalau misalnya sudah sesuai, kita gunakan download video. Nah, download video itu untuk 30 hari kita dikasih kesempatan untuk menggunakan MP4. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 30 hari, maka kita tidak bisa mendownload dengan MP4 ini. Untuk versi trial ini bisa kita dikasih waktu selama 30 hari dan kita bisa download file yang kita buat tadi. Nah, kita tunggu sampai dengan proses download selesai dan menjadi file MP4. Kita tunggu sebentar. Maka dia akan merender file yang tadi, yang animasi yang sudah kita buat dengan menggunakan ekstensi MP4, dan kemudian nanti kita akan gabungkan ke dalam file kita yang ada di Filmora. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Filmora, maka kita akan bisa menambahkan file intro ini untuk video yang ada di depannya dan bisa kita gunakan sebagai pembuka video kita. Kita tunggu sebentar karena prosesnya agak sedikit lama. Ini di sini kita bisa mempunyai kesempatan untuk membuat beberapa slide sekaligus, tergantung dengan keadaan atau kondisi yang akan kita gunakan. Kalau misalnya makin lama, maka proses renderingnya akan sedikit lebih lama. Kalau misalnya untuk file-file yang tidak begitu banyak, bisa digunakan rendering atau proses menjadi MP4-nya lebih cepat. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa file kita sudah jadi dalam bentuk MP4. Kita bisa buka, kita lihat, maka tampilannya adalah seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Ya, mungkin untuk pembuatan secara template yang ada di Canva, ini enaknya kalau misalnya dengan menggunakan Canva ini, kita selama 30 hari tidak ada watermarknya atau tidak ada logo daripada aplikasinya. Jadi kita bisa menggunakan ini selama 30 hari. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan lagi setelah 30 hari, mungkin kita akan mengganti akunnya dengan akun lain. Jadi tidak bisa menggunakan akun yang sama. Nah, secara otomatis di file Canva kita sudah ada beberapa file yang sudah terekam secara langsung. Di sini kalau misalnya kita klik home, maka di sini akan ada koleksi daripada desain-desain kita. Di sini akan kelihatan ya. Saya ada beberapa desain intro yang sudah saya buat di sini, maka di sini akan otomatis terekam secara online. Jadi walaupun nanti file yang ada di komputer kita atau laptop kita hilang, maka kita bisa download kembali file-file yang ada di Canva. Seperti itu. Ya, mungkin untuk desain intro dengan menggunakan Canva ini cukup di sini dulu, dan kita akan lihat dengan menggunakan bentuk lain ya nanti. Tapi sesi ini kita batasi dulu dengan menggunakan Canva. Sekian presentasi pembuatan video tutorial dengan menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi pembuatan intro video. Biasa kalau misalnya kita ingin membuat suatu video yang diupload di YouTube, untuk menariknya suatu video tersebut harus kita buatkan suatu intro yang menarik. Di sini ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk membuat intro daripada video YouTube. Salah satunya adalah dengan menggunakan Canva. Pertama-tama kita masuk ke dalam browser, kita ketik canva.com, kemudian kita login dulu. Kalau misalnya belum pertama kali membuat Canva, biasanya kita login, tapi kalau misalnya sudah, kita tinggal sign up saja. Kebetulan saya sudah pernah menggunakan Canva, jadi saya sign up saja dengan menggunakan Google. Dan kita masuk ke dalam email yang akan kita daftarkan sesuai dengan email yang kita punya. Baik, setelah masuk ke dalam dashboard Canva, kita bisa lakukan beberapa cara. Pertama adalah dengan menggunakan browser. Di sini kita bisa ketik YouTube intro, kita enter. Di situ akan muncul nanti YouTube intro. Kita akan tampilkan ke dalam beberapa contoh YouTube intro. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa juga kita gunakan fitur template. Ya. Di sini template juga, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita ambil. Misalnya kita bisa masuk juga ke home misalnya. Di sini juga bisa kita gunakan. Nah, di sini ada namanya Instagram post atau video. Di sini juga bisa kita ambil sesuatu yang bentuknya seperti video animasi, contoh seperti itu. Jadi sama kalau misalnya kita ingin membuat dengan menggunakan searching video atau YouTube intro, atau bisa juga kita menggunakan tampilan-tampilan pilihan template yang sudah ada di sini, ya. Baik, untuk pada kali ini kita akan coba aja dengan menggunakan intro yang sudah disediakan. Misalnya di sini ada, di video ini ada juga namanya YouTube intro, sama juga dengan kalau misalnya tadi kita search juga YouTube intro, sama kita bisa klik di YouTube intro di sini, sama juga seperti tadi. Nah, di sini akan timbul beberapa template yang bisa kita gunakan sebagai template yang akan kita pakai dengan pilihan-pilihan yang sudah disediakan. Nah, pilihan di sini ada beberapa macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, contoh sini saya akan buat intro dengan menggunakan beberapa template yang sudah ada atau sudah disiapkan oleh YouTube. Salah satunya adalah dengan menggunakan ini. Misalnya dengan membuat YouTube gaming misalnya. Maka kita pilih salah satu, atau kita bisa pilih ini misalnya. Nah, di sini nanti kita akan ganti saja judulnya. Misalnya di sini tentang
multimedia misalnya. Ini bebas, kalian bisa pilih apapun. Di sini bisa kita kecilkan, misalnya dari 105 kita bisa kecilkan menjadi 90, atau misalnya kalau misalnya masih terlalu besar kita bisa jadikan 75. Kemudian untuk fontnya di sini ada pilihan, bisa kita rubah jenis fontnya. Ya, di sini ada banyak pilihan font. Kemudian untuk warna juga bisa kita klik A. Di sini juga bisa kita ganti-ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya lebih suka yang agak tebal. Kemudian kita bisa lihat di sini, misalnya multimedia racing game misalnya, atau misalnya kalau kalian ingin ganti juga silakan dengan menggunakan kata-kata sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini adalah how to play racing game misalnya. Nah, kalau misalnya sudah, bisa kita lihat dari contoh playernya. Nanti kita play di sini kira-kira seperti ini, ya. Nah, di sini ada namanya tombol. Tombol ini adalah merupakan animasi yang bisa kita pilih seperti apa maunya. Nah, kalau misalnya standarnya tadi adalah menggunakan tombol, ada yang menggunakan pen, ada yang menggunakan blok, ya, bebas saja tergantung dengan keinginan kita. Kalau misalnya sudah, kita bisa tambahkan untuk memberikan efek kembali atau efek slide berikutnya. Kita bisa gunakan add page di sini. Nah, add page ini bisa kita buat contoh, misalnya kita ingin membuat subscribe atau like, ya, kita bisa cari di Google, itu tombol-tombol yang bisa kita ambil, misalnya subscribe PNG, atau bisa juga kita ambil dari tombol yang sudah disediakan di Canva. Kita bisa mengambil dengan menggunakan elemen. Di sini kita bisa set subscribe misalnya, atau kita bisa ketik like, maka akan muncul tombol-tombol yang bersifat like. Di sini ada dua kategori, yang berbayar dan gratis. Kalau misalnya kita klik di sini ada tulisan Pro, berarti itu harus berbayar. Nanti kalau misalnya kita tarik atau kita gunakan yang Pro ini, maka akan ada watermark atau akan ada tulisan Canva-nya. Makanya kita bisa delete di sini, kita cari yang gratis, yang kira-kira tidak menggunakan watermark. Misalnya saya ingin mencari di sini tombol like-nya dengan menggunakan tombol tangan yang seperti ini. Kemudian biasanya kalau kita lihat di YouTube itu ada tulisan like, follow, dan subscribe. Kita bisa ketikkan di sini follow, ya. Di sini ada yang pro, ya kita cari yang free saja, atau subscribe saja, ya. Kita pilih subscribe, kemudian kita pilih yang gratis, atau kalau misalnya di sini tidak ada yang gratis, bisa kita cari di Google. Di sini saya udah, kalian tinggal tulis di situ subscribe PNG. Nah, di sini kalian bisa pilih gambar dan kalian bisa download salah satu yang ada di sini. Misalnya contohnya adalah subscribe ini. Atau kalau misalnya ini kita cari yang tidak ada backgroundnya, kita klik kanan dan kita save image. Kita simpan di dalam folder download yang ada di desktop kita. Oke, salah satu saja. Kemudian kita kembali lagi ke template kita, kemudian kita masukkan tombol subscribe tadi dengan menekan tombol upload.
Di sini kita bisa pilih upload media dan pilih device. Kemudian kita bisa pilih di sini subscribe, atau kita bisa pilih, nah seperti itu. Jadi subscribe-nya bisa diupload dan kemudian kita bisa tarik. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, kalau saya sudah selesai, kita tinggal tarik sini. Nah, di sini untuk kekurangan daripada Canva itu biasanya dia belum bisa menerima file PNG, file GIF ya, atau file animasi, karena tidak support dengan media yang ada di Canva ini. Nah, biasanya kalau misalnya ini kita bisa samakan antara halaman satu dengan halaman yang lain untuk backgroundnya. Kalau misalnya di sini background hitam, kita samakan hitam, atau kalian bisa ganti backgroundnya dengan menggunakan warna yang lain, misalnya seperti itu, merah, atau mungkin saya lebih suka warna abu-abu, maka di sini juga mungkin kita samakan dengan menggunakan warna abu-abu misalnya, seperti itu. Oke, kalau misalnya sudah itu, maka kita akan lihat tampilannya di play. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya buat dalam dua slide? Maka biar dia bisa melakukan animasinya awal dan akhir, atau buka dan tutup daripada slide satu ini. Maka kira-kira bisa lebih menarik. Nah, di sini juga bisa kalian lihat, di sini ada beberapa kategori ya. Tapi kalau misalnya musik, kalau misalnya ini saya sudah coba, mungkin di sini agak sedikit berat ya. Nanti kalian bisa gunakan musiknya itu di Filmora, atau kita masukkan ke dalam musik yang ada di Filmora, jadi lebih enteng atau tidak terlalu berat. Nah, untuk foto-foto yang lain juga bisa kalian masukkan di sini. Misalnya kalian ingin memasukkan gambar, misalnya salah satunya adalah misalnya upload foto. Misalnya di sini kebetulan kalian ketik upload media. Kebetulan di sini saya sudah punya beberapa foto yang diupload ya di device sama, dan kalian bisa masukkan foto. Di sini foto yang bisa dimasukkan, contohnya adalah misalnya salah satu, misalnya ini misalnya. Nah, di sini akan masuk ke dalam kategori foto atau image. Nah, kita tunggu sampai selesai, maka kita bisa tarik di sini ya. Misalnya kita bisa kombinasikan, misalnya di sini misalnya, bebas saja. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Misalnya di sini juga bisa, atau misalnya di sini. Ya, bebas. Nah, terus kalian bisa tambahkan teks. Kita dengan menggunakan teks di sini kan bisa pilih seperti biasa. Di sini ada contoh-contoh tulisan yang sudah bisa kita pilih, yang tulisannya agak sedikit bagus ya. Dan kalian bisa rubah. Misalnya di sini dengan menggunakan kata-kata, misalnya saya ingin mengambil ini misalnya. Oh, ini ternyata oh iya, Canva ini untuk yang free itu bisa kita gunakan selama 30 hari. Jadi kalau misalnya kita lewat dari 30 hari, maka otomatis dia akan berganti dengan berbayar. Jadi kalau misalnya di sini ada yang free dan yang berbayar. Jadi kita ambil yang free saja. Misalnya di sini kita tinggal taruh di sini, kemudian bisa kita ganti dengan misalnya welcome to bebas saja ya. Kemudian di sini bisa kalian
Nah, di sini juga bisa kalian rubah kata-katanya dengan menggunakan ukuran font ya. Dan kalau misalnya itu kita bisa lihat slide-nya nanti seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bisa kita gunakan dengan menggunakan download. Nah, kalau misalnya sudah cocok kira-kira dan sudah bisa digunakan, bisa kita lakukan dengan mengambil atau menjadikan menjadi file MP4 dengan cara mendownload video. Di sini, kalau misalnya untuk kita hapus, kita delete sini. Kalau misalnya untuk mengcopy kita ini sama. Tapi kalau misalnya sudah sesuai, kita gunakan download video. Nah, download video itu untuk 30 hari kita dikasih kesempatan untuk menggunakan MP4. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 30 hari, maka kita tidak bisa mendownload dengan MP4 ini. Untuk versi trial ini bisa kita dikasih waktu selama 30 hari dan kita bisa download file yang kita buat tadi. Nah, kita tunggu sampai dengan proses download selesai dan menjadi file MP4. Kita tunggu sebentar. Maka dia akan merender file yang tadi, yang animasi yang sudah kita buat dengan menggunakan ekstensi MP4, dan kemudian nanti kita akan gabungkan ke dalam file kita yang ada di Filmora. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang Filmora, maka kita akan bisa menambahkan file intro ini untuk video yang ada di depannya dan bisa kita gunakan sebagai pembuka video kita. Kita tunggu sebentar karena prosesnya agak sedikit lama. Ini di sini kita bisa mempunyai kesempatan untuk membuat beberapa slide sekaligus, tergantung dengan keadaan atau kondisi yang akan kita gunakan. Kalau misalnya makin lama, maka proses renderingnya akan sedikit lebih lama. Kalau misalnya untuk file-file yang tidak begitu banyak, bisa digunakan rendering atau proses menjadi MP4-nya lebih cepat. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa file kita sudah jadi dalam bentuk MP4. Kita bisa buka, kita lihat, maka tampilannya adalah seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Ya, mungkin untuk pembuatan secara template yang ada di Canva, ini enaknya kalau misalnya dengan menggunakan Canva ini, kita selama 30 hari tidak ada watermarknya atau tidak ada logo daripada aplikasinya. Jadi kita bisa menggunakan ini selama 30 hari. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan lagi setelah 30 hari, mungkin kita akan mengganti akunnya dengan akun lain. Jadi tidak bisa menggunakan akun yang sama. Nah, secara otomatis di file Canva kita sudah ada beberapa file yang sudah terekam secara langsung. Di sini kalau misalnya kita klik home, maka di sini akan ada koleksi daripada desain-desain kita. Di sini akan kelihatan ya. Saya ada beberapa desain intro yang sudah saya buat di sini, maka di sini akan otomatis terekam secara online. Jadi walaupun nanti file yang ada di komputer kita atau laptop kita hilang, maka kita bisa download kembali file-file yang ada di Canva. Seperti itu. Ya, mungkin untuk desain intro dengan menggunakan Canva ini cukup di sini dulu, dan kita akan lihat dengan menggunakan bentuk lain ya nanti. Tapi sesi ini kita batasi dulu dengan menggunakan Canva. Sekian presentasi pembuatan video tutorial dengan menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.